tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus yang sangat baik. Makasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu, untuk kebaikan cinta-Mu Tuhan yang terus bekerja atas hidup kami. Kami rindu terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau sedang memberkati kami. Tuhan, kami hidup karena berkat Tuhan, sebab itu teruskan kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Sebentar mendengar firman Tuhan, berikan kesanggupan kepada kami untuk bisa menerima firman Tuhan. Kesanggupan untuk bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar firman, tapi melakukan firman Tuhan. Sebab itu yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Kami siap terima firman Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati dan memulihkan hidup kami. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan, amin. Sorak-sorai paling meriah untuk Allah kita. Silakan duduk dan berkat Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih, diberkati Tuhan. Senang berjumpa dengan setiap saudara pagi hari ini. Berbanyak yang percaya bahwa kita dicintai, dikasih Tuhan. Sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Ya, siang ini saya sampaikan satu hal yang sepertinya simple, tapi ini penting. Finding joy through relationship. Menemukan sukacita dalam sebuah hubungan. Hidup kita ini adalah relasi, hubungan, korelasi dengan banyak orang. Tapi seringkali banyak orang mengalami kesusahan, kesedihan, kepedihan lewat relasi hidupnya. Saudara sekalian, jadi saya katakan menemukan karena banyak orang justru mengalami kesusahan lewat relasi dan hubungannya dengan sesama. Kita berhubungan dengan suami, istri, anak, orang tua, teman sekerja, dan orang-orang di gereja, dimanapun kita temui, saudara. Tapi ternyata relasi itu bisa membuat kita susah, menderita. Tapi juga di balik semua relasi hubungan yang terjadi bisa memberikan sukacita dan kebahagiaan yang luar biasa. Tentu ini adalah keinginan kerinduan kita. Punya relasi yang baik dengan istri, dengan suami, anak-anak, orang tua, teman, sahabat, kemudian teman-teman sekerja. Ini kerinduan kita, saudara. Sebab itu kita mesti membangun sebuah relasi yang adekuat, yang kuat, yang luar biasa. Dan tetap mempercayai Tuhan sebagai sumber dari sukacita kebahagiaan kita dan keputusan yang tepat untuk kita hidup dengan sukacita dan bahagia. Karena sukacita itu adalah sebuah keputusan kita. Siapa percaya Tuhan sanggup memulihkan, memberkati kita? Haleluya. Ya, saudara sekalian, pemazmur pernah mengalami penderitaan sakit penyakit yang sangat luar biasa, hampir mati. Dan dia mengalami keputusasaan, dia meratap karena kenalannya, teman, sahabatnya, bahkan dia menuduh Tuhan meninggalkan dia. Sebuah relasi yang sangat buruk. Coba kita lihat. Next, Mazmur 82, 88, 19. Ya, kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman, kenalanku adalah kegelapan. Ini menyedihkan, saudara. Sebetulnya relasi itu membuat kita senang dan bahagia. Tapi Mas mengalami sebuah penderitaan yang sangat luar biasa. Ternyata sebuah penelitian menunjukkan bahwa dalam sebuah skala stres ya ditampilkan oleh Holmes dan Rahi, ternyata tingkatan stres tertinggi itu terjadi pada faktor hubungan keterpisahan yang tidak berjalan dengan baik. Ini kita melihat bahwa skala stres ini menunjukkan, saya tidak tampilkan semua ya, tapi ini salah satu contoh, saudara, bahwa ternyata tingkat stres tertinggi itu banyak ditemukan karena faktor hubungan. Dan ini bobot nilai tinggi kepada orang yang kehilangan pasangan hidup. Nah itu, saudara. Ya, stresnya tinggi, 100, saudara. Ya kalau 100 nilai di sekolah bagus, saudara. Kalau stresnya 100 enggak bagus, saudara. Perceraian 73. Kalau kemudian pasangan berpisah, bukan cerai, 65. Tapi poinnya ternyata tingkatan stres yang membuat kita nggak bahagia itu karena faktor hubungan. Apakah Anda datang dengan tingkatan stres yang tinggi? Anda tidak bahagia, tidak ada sukacita. Itu kan relasi yang buruk. Next. Kemudian sosial psikologi. Psikologi sosial ada psikologi klinis, psikologi perkembangan, psikologi industri. Ada banyak, saudara. 8 lebih. Tapi sosial psikologi mengatakan bahwa dibanding pekerjaan, pendapatan, lingkungan, atau bahkan kesehatan,
perasaan seseorang tentang hubungan dengan sesama lebih besar dampaknya terhadap kepuasan hidupnya. Jadi seseorang akan mengalami kepuasan hidup yang tinggi ketika dia punya relasi hubungan yang berjalan dengan baik. Sebaliknya, tingkatan stres dan hidupnya tidak akan bahagia dan tidak akan puas kalau dia punya relasi yang buruk. Ya, sekalipun Anda memiliki sebuah pekerjaan yang bagus, income yang bagus, lingkungan yang bagus, kesehatan yang bagus, ya tentu kita puas, saudara. Tapi itu masih dikalahkan dengan kalau Anda punya relasi yang baik. Ya lebih bagus lagi kalau Anda punya semuanya, saudara. Ya, kerjanya bagus, hasilnya bagus, lingkungannya bagus, kesehatannya bagus, dan Anda punya relasi, hubungan yang baik. Tentu ini sangat luar biasa. Tapi saya ingin menyampaikan satu hal, ternyata relasi kita dengan sesama itu bisa membuat kita susah, sedih, dan menderita. Tapi juga bisa mendatangkan sukacita, kebahagiaan. Saya berharap supaya relasi, hubungan, korelasi kita dengan siapa saja mendatangkan berkat yang sangat luar biasa. Karena Tuhan Yesus juga memberkati hidup kita. Siapa percaya Tuhan Yesus sangat baik? Sorak-sorai bahagialah kita. Lah saudara, ada 4 rule, hukum, aturan yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan supaya Anda punya sukacita, kebahagiaan dalam relasi Anda dengan suami, istri, anak, orang tua, teman, sahabat, dan rekanan bisnis, dan siapa saja. Apa yang harus kita pegang? Kuncinya apa? Next, yang nomor satu. Don't give the happiness button to others. Jangan berikan tombol sukacita Anda, bahagia Anda kepada orang lain. Peganglah sendiri. Jadi meletakkan sukacitamu, kebahagiaanmu kepada orang lain. Orang yang pegang tombol sukacita kita, jangan. Saudara sekalian, pada lingkungan kita tidak. Karena sukacita, kebahagiaan itu adalah sebuah keputusan kita. Faktor sikap yang ada internal dalam diri kita. Bukan faktor eksternal, saudara. Yang paling penting itu yang internal, yang menentukan sukacita, kebahagiaan kita. Itu kita sendiri, saudara, yang memutuskan. Bukan orang lain, bukan suamimu, bukan istrimu, bukan. Bukan keluargamu, Anda sendiri yang memutuskan Anda bahagia atau tidak dalam relasimu. Jadi kita mesti memahami akan hal ini, saudara. Jangan berikan tombol sukacita, kebahagiaanmu kepada orang lain. Anda yang punya tombol itu, Anda yang memutuskan, menetapkan. Anda yang bersikap, Anda yang memiliki sikap internal dalam diri kita. Karena sebetulnya tanggung jawab sukacita yang terbesar itu ada di tangan kita, bukan pada tangan orang lain. Next, Filipi 4 ayat 4 kita baca dengan suara yang keras, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi berkatakan bersukacitalah. Terjemahan lain mengatakan bergembiralah senantiasa dalam Tuhan. Terus meneruslah bersukacitalah. Teruslah bergembira dalam Tuhan. Artinya apa? Kebenarannya apa ayat ini? Arti ayat ini adalah yang pertama, bahwa sukacita kebahagiaan terbesar terjadi ketika Anda mengenal Kristus dan hidup dekat dengan Tuhan. Kalau Anda kehilangan sukacita kebahagiaan, jangan-jangan Anda tidak dekat dengan Tuhan. Bangkitkan, bangunkan kembali relasi Anda dengan Tuhan. Maka sukacita dan kebahagiaan akan menjadi milik kita. Jadi poinnya jelas, karena Allah lah, Kristus lah sumber kebahagiaan kita, bukan yang lain. Kalau Kristus dekat dengan kita, kita hidup bersama Kristus, hidupmu pasti bahagia. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kemudian yang kedua, ayat ini berbicara, saudara sekalian, bahwa sukacita, kebahagiaan, kegembiraan adalah sebuah perintah Tuhan. Orang percaya, anak Tuhan, orang Kristen harus hidup dalam sukacita dan bahagia. Itu ketetapan, ketentuan firman Tuhan. Di luar itu adalah salah. Artinya apa? Sukacita adalah sebuah keputusan. Kita yang menentukan kebahagiaan kita. Ini sikap yang ada internal dalam diri kita. Saudara sekalian, jangan izinkan kebahagiaan kita ditentukan oleh orang lain. Termasuk suami sama istri kita, anak, orang tua. Tidak. Jangan izinkan. Anda bisa bayangkan. Anda akan gagal bersukacita, berbahagia kalau Anda meletakkan sukacitamu, tombolnya diberikan pada orang lain. Karena orang lain bisa menolak saudara, bisa membenci saudara, bisa membuli saudara, bisa menghakimi saudara. Bisa tidak mengajak Anda bermain, bisa saja mereka tidak melipatkan saudara dalam bisnis pekerjaan.
Mereka mengacuhkan saudara. Mereka jauh dari Anda. Saudara. Nah kalau ini yang terjadi sangat menyedihkan hidup kita. Hidup kita akan susah. Kenapa? Karena ditentukan orang lain sementara orang lain banyak menolak kita. Tidak berhubungan dengan kita secara bagus. Bahkan melecehkan, merendahkan, menghina. Dan merendahkan hidup kita. Kebahagiaan itu tombolnya saudara sekalian pada kita bukan pada orang lain. Bahkan jangan letakkan sumber bahagiamu kepada pasanganmu. Saya katakan tadi. Kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anakmu, pada siapa saja saudara. Jangan. Ini akan menjadi satu yang sangat berbahaya. Letakkan dan putuskan sukacita kebahagiaanmu pada keputusanmu. Aku berbahagia. Aku punya Tuhan Yesus. Pertolonganku berasal dari Tuhan. Apapun masalahku, aku percaya kemenangan besar pasti menjadi milikku. Justru akan melihat keajaiban Tuhan itu besar lewat persoalan yang besar. Dan sebesar apapun masalahku, tidak bisa mengambil sukacita yang Tuhan berikan dalam hidupku. Karena Dia Allah yang transenden, Allah yang mencintai aku dengan cinta yang luar biasa. Siapa percaya dicintai Tuhan Yesus? Sorak-sorai bagi Allah kita. Margaret itu istri, tampilkan gambarnya. Istrinya John Maxwell, seorang pembicara, seorang yang luar biasa, motivator Kristen. Bukunya banyak sekali saudara sekalian. Tapi Margaret juga seorang pembicara yang luar biasa. Satu hari dia mengadakan sebuah seminar tentang sukacita, bahagia, kesuksesan hidup. Dia sampaikan sesi-sesinya, di akhir sesi dia mengadakan tanya jawab saudara. Kemudian tiba-tiba seorang ibu peserta, John Maxwell datang, duduk paling depan saudara. Kemudian tiba-tiba ibu itu angkat tangan. Ibu Margaret, saya mau tanya, apakah suami Anda membuat Anda bahagia? Ruangan tiba-tiba seperti kuburan saudara. Diam semua saudara. Dengan pertanyaan itu, Margaret mengatakan sebuah pertanyaan yang bagus. Dia berpikir sejenak, ya tidak. Dia tidak membuatku bahagia. Ruangan tambah sepi sekalian. Semua mata memandang John Maxwell yang duduk paling depan. John Maxwell melihat kiri kanan mencari pintu keluar saudara. Lalu kemudian Margaret mengatakan, saudara, John Maxwell suami yang sangat baik. Ia tidak berjudi, ia bukan pemabuk, dia setia, dia mencukupi keperluan kebutuhanku jasmani rohani. Tapi tetap dia tidak bisa membuatku bahagia. Diinterupsi. Loh kenapa Bu? Ya. Yang membuat, yang paling bertanggung jawab terhadap kebahagiaanku adalah diriku sendiri. Bukan orang lain. Bukan suamiku. Kita bisa memutuskan sukacita kebahagiaan kita. Tidak ada seorang pun dalam hidupmu yang bisa membuatmu bahagia. Pasanganmu, suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu. Teman, sahabatmu, semua mereka tidak bisa membuat engkau bahagia. Engkau sendiri yang bisa membuatmu jadi bahagia. Keputusan ada di tanganmu. Sekalipun kau mengatakan aku berkecukupan, aku limpah, tidak kurang, aku pede, percaya diri, iya. Tapi itu kan juga merupakan pola pikirmu dan internal yang ada dalam dirimu. Itu keputusanmu juga. Saudara sekalian, sukacita bahagia bukan faktor luar. Bahagia itu adalah pilihan kita sendiri. Kita harus bisa berbahagia dengan sesuatu yang ada dalam diri kita. Kita bahagia karena kita mengenal Tuhan, melekat dengan Kristus, punya relasi yang bagus dan memutuskan ambil keputusan untuk hidup bahagia karena punya Tuhan yang sangat luar biasa. Kita menikah, orang menikah bukan bertujuan untuk bahagia. Menikah itu bertujuan untuk hidup bersama. Hasilnya, resultnya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan bukan tujuan tapi hasil. Ketika kita mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, menjalin hubungan yang baik dengan sesama dan memutuskan bahagia, percayalah, kita punya relasi penuh dengan sukacita kebahagiaan. Pertolongan Tuhan akan datang dan hidup kita akan diberkati, dipulihkan Tuhan. Siapa percaya? Tuhan sanggup pulihkan kita dalam kondisi apapun juga. Ini yang pertama saudara. Yang kedua, life in harmony with others. Usahakan hidup harmonis dengan semua orang. Tidak gampang. Karena manusia itu different, berbeda. Ya, introvert, extrovert,
banyak orang yang menjengkelkan, yang tidak menyenangkan di sekitar kita, yang tidak cocok dengan kita. Butuh effort yang sangat besar untuk harmoni. Tapi ini kunci untuk Anda punya relasi yang bahagia. Hidup ini nomor satu tuh bahagia. Kalau Anda nggak bahagia, sebanyak apapun hartamu tidak ada gunanya, saudara. Bangkitkan hubungan, usahakan harmonisasi supaya kita bisa, hidup kita itu bahagia. Saudara, memang tidak mudah karena orang berbeda. Ya, suami, istri, saudara, sekandung pun beda, saudara. Banyak perbedaan. Sebab itu dibutuhkan sebuah kemauan yang besar untuk kita harmonis. Kalau tidak, hidupmu akan duka cita, saudara. Setiap hari Anda akan gagal bersuka cita. Kenapa? Banyak orang yang tidak menyenangkan. Banyak orang yang menjengkelkan. Banyak orang yang antagonis. Yang berseberangan dengan kita, saudara. Next. 1 Petrus 3 ayat 8. Yuk kita baca 2, 3. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Jadi bangkitkan cinta, kasih, sayang, kerendahan hati, rasa damai, kesabaran. Itu harus kita upayakan, saudara. Baru harmonisasi akan terjadi. Baru kemudian sukacita bahagia dalam relasimu akan terbentuk. Kalau tidak nggak bisa. Jangan cari musuh. Cari teman, cari sahabat. Cari musuh nggak usah dicari, musuh akan datang, saudara. Sahabat kita perlu mengupayakan. Ya, kalau kita punya banyak sahabat karena bangun harmonisasi, Anda akan bahagia, saudara. Saya katakan banyak orang-orang yang menjengkelkan di sekitar kita. Yang membuat seringkali kita gagal untuk kita sukacita bahagia. Makanya bangkitkan cinta, sayang, kerendahan hati, rasa berdamai, dan kesabaran. Saudara keluar dari rumah, naik motor, naik mobil. Rasanya mau marah terus, saudara. Kiri kanan muka belakang, seliwar-seliwar, parkir seenaknya. Orang nyebrang seenaknya. Waduh, begitu crowded, begitu menyakitkan. Lah ini, saudara, kalau kita turuti, kita memaki, kita marah, hari itu penuh duka cita. Anda tidak akan suka cita. Anda kehilangan bahagia. Ya, tidak mudah. Parkir, saudara sekalian. Aduh, saya sering kali, saudara, ngelus dada. Mau parkir, ini mau parkir, saudara. Nunggu orang keluar. Begitu orang keluar, diserobot sama orang, saudara. Apakah pernah Anda diserobot, saudara? Rasanya, wah ini gak punya aturan, punya etika. Tapi itu dunia kita. Dunia yang semerawut, saudara. Ya, kemudian saudara mau parkir di depan, tiba-tiba berhenti mobil di tengah. Yang lagi nunggu mobil lain keluar, kemudian mau masuk. Lah nunggunya di tengah, bukan di pinggir, saudara. Jadi Anda mesti nunggu lama di situ, saudara. Kadang-kadang ini orang gak saya mikir ya. Anda mau parkir dan tahu orang itu bahwa kita mau parkir tempat dia. Dia main handphone, ngomong-ngomong sama istrinya, sama suaminya. Dilama-lamain. Kalau Anda kan beda. Oh ini mau masuk, cepat keluar. Kasihan, cepat parkir. Gitu, saudara. Ini enggak. Nah seringkali kita mesti bangun harmonisasi. Mesti sabar, saudara. Rendah hati. Baru bisa bahagia. Di rumah juga, saudara. Kadang-kadang orang manasin mobilnya solar. Lama asap solarnya masuk ke rumah. Jadi meracuni kita di dalam rumah. Aduh ini orang gak usah mikir. Saudara. Ya kemudian dengan tangga jam 4 pagi. Saudara maku-maku dinding. Dindingnya satu. Ya dia ini kita, ini dia, saudara. Ya dipukul-pukul pakai paku jam 4 pagi. Apa nggak ada waktu yang lain, saudara? Ya, kemudian hampir setiap malam jam 1, jam 2 malam itu seperti orang tetangga itu memindahkan kursi dan meja. Grudak-gruduk. Rasanya kita mau, waduh saudara sekalian, mau memaki langsung mukul tembok itu. Tuhan ngomong, kamu anak Tuhan, hamba Tuhan. Oh Tuhan, ampun Tuhan. Saudara sekalian tidak gampang, saudara. Ya,
Saudara bisnis dengan orang-orang yang sembarangan, janji nggak tepat, lelet, saya sendiri, mau menang sendiri, sakar PDW. Lah ini saudara, membangun harmonisasi itu tidak gampang. Tapi ini kunci sukacita bahagiamu. Anda harus mengupayakan. Saudara. Banyak orang yang seringkali tidak paham bagaimana seharusnya harus hidup. Banyak hal yang menyedihkan yang terjadi, saudara. Kemudian dengan family, dengan bisnis kerjasama, sepupu, juga seringkali berantem. Saudara kandung, banyak terjadi problem, tidak cocok soalnya. Makanya bangun harmonisasi dengan effort yang tinggi, kembangkan cinta, kasih, kerendahan hati, perdamaian, kesabaran, saudara. Hidup harmonis itu artinya berdamai dengan semua orang. Next, Ibrani 12 ayat 14a, 2, kita baca ya, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ayo, firman Tuhan. Kalau saudara nggak bisa, saudara sekalian ya kumpul, usahakanlah. Walaupun Anda tidak bisa terus-menerus berbicara dengan baik, usahakan jangan bertengkar, jangan berselisih. Kemudian kita lihat Amsal 15-18, yuk kita baca 2, 3. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar, apa saudara? Memadamkan perbantahan. Ayo sabar. Angel, sabar sudah pulang ke kampungnya saudara. Suruh sabar, ndak iso pak. Ini, memadamkan kemarahan pertengkaran. Kalau Anda membiarkan pertengkaran panas hati itu ada dalam dirimu, maka hari itu Anda tidak akan bahagia. Anda tidak akan bersuka cita. Pertengkaran membuat hati kita tidak tenang, panas, dan kehilangan damai dan sukacita. Terkadang memilih untuk diam itu lebih baik demi kedamaian. Ya, dibandingkan berdebat untuk membuktikan siapa yang benar, lu atau aku yang benar. Tidak usahlah, diam demi kedamaian. Supaya hari itu kita bersukacita. Hari itu kita bisa berbahagia. Amin saudara. Jadi kalau kita mau relasi yang bagus, yang baik, ada sukacita, ya saudara sekian, ada bahagia, bangun harmonisasi, usahakan, minta kekuatan Roh Kudus. Yang ketiga, saudara, kuncinya, ya, don't keep bad things on your mind. Jangan simpan hal-hal yang buruk dalam pikiran Anda, hal-hal yang buruk. Statement, pernyataan, sikap, tindakan yang buruk, tidak usah disimpan. Ya, abaikan saja, jangan terlalu serius, jangan di blow up. Kalau disimpan, menimbulkan emosi yang negatif, sakit hati, dendam, kepahitan, ya mau balas saudara. Makanya saya katakan, hal-hal yang buruk, saudara sekalian, jangan simpan. Itu sampah-sampah yang tidak perlu Anda simpan dalam diri Anda, hati Anda, pikiran Anda. Ya, lupakan semua kalau Anda, saudara sekalian, mendengar perkataan negatif yang buruk, yang mengucilkan, yang meremehkan, merendahkan saudara, jangan dianggap saudara. Ya, jangan dengarkan. Kalau Anda terpaksa harus mendengar, tidak apa-apa. Tapi jangan mengendapkan itu dalam pikiran hati saudara, karena akan menjadi emosi yang negatif. Timbunan-timbunan emosi yang buruk yang membuat saudara akan cenderung untuk memikirkan hal yang buruk, membalas. Saudara akan berpikir, kapan ya aku akan membalas dia? Dia menyakiti hatiku. Itu kenapa? Karena kita sering menyimpan hal-hal yang buruk dalam pikiran, dalam hati kita. Saudara sekalian, saya catat di sini, ya, Robbie Sonderegger, dia mengatakan, satu perkataan negatif itu harus diimbangi dengan 5 pernyataan yang positif. Kenapa? Karena pernyataan statement negatif itu lebih lama tersimpan dalam hati dan pikiran seseorang. Sebab itu dia harus mengupayakan diimbangi dengan 5 perkataan yang positif. Baru impas. Kalau tidak, ada timbunan-timbunan emosi yang negatif, hal yang buruk. Kebencian-kebencian, sakit hati yang kita simpan yang membuat mengganggu relasi kita dengan famili, keluarga, teman kita. Dan tidak menimbulkan sukacita dan kebahagiaan, tapi kebencian, kehancuran, dan hal-hal yang buruk akan terjadi. Sebab itu kita tidak boleh menyimpan hal tersebut, saudara. Buang jauh-jauh.
Dan ketika Anda terluka dengan sebuah perkataan, kemudian dengan statement hal-hal perkataan-perkataan yang negatif, saudara, yang melukai hati Anda, jangan self-pity, mengasihani diri Anda akan makin tenggelam, makin hancur. Dan ketika Anda susah, terluka, jangan menyanyikan nyanyian yang negatif, lagu-lagu yang sedih. Patah hatiku. Wah, ini saudara sekalian, repot. Hatinya patah, nggak bisa disambung sama lem uhu, nggak bisa, saudara. Jadi jangan nyanyi seperti itu menenggelamkan saudara. Kalau susah, menderita, disakitin orang, nyanyikan lagu-lagu yang positif firman Tuhan. Nyanyikan lagu rohani yang penuh dengan firman dan kebenaran. Engkau akan diangkat, engkau akan mengalami kesegaran, pemulihan, kekuatan yang baru. Kenapa? Puji-pujian itu mengandung kebenaran firman yang kekal, yang abadi, yang luar biasa. Yang memberikan kekuatan yang baru, kesehatan, kesegaran yang baru akan muncul dalam hidup saudara. Kita lihat Amsal 25 ayat 20 saudara. Yuk kita baca dengan suara yang keras Amsal yang ke-25 dan ayat yang ke-20, 2, 3. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin, terus dan seperti cuka pada luka. Kalau Anda di musim dingin, pakai baju satu kurang, pakai jaket triple, saya kedinginan, saudara. Lah ini musim dingin, dibuka, ditanggalkan baju. Anda kan gemeteran, mati, membiru, saudara. Ini kondisi orang yang kondisi lagi dalam masalah, menderita, disakiti, nyanyi lagu-lagu sedih, self-pity, ini saudara. Seperti cuka, saudara, pada luka. Cuka seperti apa? Saudara, cuka dikucurkan kepada luka. Wow, ini kondisi seperti itu. Jadi nyanyikan lagu yang semangat. Dan kemudian saudara, disambung di sini saudara, oleh Robbie Sonderegger. Dalam relasi Anda, jangan menyimpan iri hati dan dengki. Jangan. Lihat orang sukses berhasil, tetangga, family, beli mobil baru, tas baru. Saudara sekalian punya rumah baru, pergi jalan-jalan ke luar negeri. Hati-hati saudara. Ya saudara, kadang-kadang kita cemburu. Nyalakan Tuhan, Tuhan orang itu kok sukses, aku kok enggak. Aku udah ke gereja, udah berdoa Tuhan. Ini bahaya saudara. Ini Anda sedang menyimpan emosi yang negatif. Nah orang-orang itu kan pameran yang positif. Belum tentu mereka itu lebih bahagia dari Anda. Ada kemungkinan besar engkau lebih bahagia karena Anda punya Yesus. Dia nggak punya. Ya saudara, jadi kadang-kadang saudara kita merasa oh, kenapa Tuhan tidak adil dan sebagainya. Jangan, ini bahaya. Kalau saudara nggak kuat melihat orang sukses berhasil, nggak usah lihat IG, stalking IG, TikTok, Reel. Nanti saudara sakit hati, iri, dengki. Gak bisa bersyukur. Tuhan tuh ngatur kita dengan kualitas dan porsi masing-masing. Kita bisa tetap bahagia. Seberapa kecil pun Tuhan berkati kita, kita bisa bahagia. Belum tentu orang yang kaya dan uangnya banyak itu bahagia. Belum tentu. Anda bisa lebih bahagia dari mereka. Bukan karena kekayaan, kehebatan mereka, mereka bahagia. Tapi rasa syukur yang ada dalam hidup kita, itulah sumber sukacita dan kebahagiaan kita. Bersyukur, sekecil apapun nikmati. Saya percaya saudara sekalian, Anda bisa berbahagia, bersuka cita. Nah, situasi kondisi apapun, seburuk apapun kau hari-hari ini, percayalah. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara, terbukti sampai hari ini kau hidup. Puluhan tahun kita hidup sampai hari ini, pemeliharaan Tuhan. Tidak usah takut. Nggak usah dengki, tidak iri sama orang lain. Ada waktunya berkat. Kalau kita cakap, pada waktunya Tuhan pasti memberkati kita dengan berkat yang luar biasa. Siapa setuju Tuhan baik? Sorak-sorai bahagialah kita. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir saudara. Saya masih punya waktu. Saya takut pada Pak Gembala, mesti sesuai dengan waktu Pak. Ya saudara sekalian, keempat apa? Always give extra value in the life of others. Jadi kita harus selalu berpikir memberi nilai tambah dalam kehidupan orang lain, mengempartasi orang, memberkati, memulihkan, memberikan statement, pernyataan, penghiburan, kata-kata berkat, value added, nilai tambah kita berikan kepada orang lain. Sebab ketika kita memberkati orang lain, sebelum itu terjadi, berkat yang besar turun atas kita. Sukacita, kebahagiaan turun atas kita.
Ketika kita memberkati orang lain, kita berbuat baik kepada orang lain, sebetulnya kita sedang memberkati diri kita dan sedang membuat kita sukses dan berhasil. Kita sedang memberkati diri kita sendiri. Sebelum orang itu senang dengan apa yang kita lakukan, sukacita, kebahagiaan itu turun lebih dulu kepada kita. Lakukan terbaik, bangunlah orang lain. Berikan kekuatan yang baru kepada orang-orang di sekitar kita. Maka sebelum mereka diberkati, berkat besar itu turun atas kita. Sukacita, kebahagiaan menjadi milik kita. Taburlah di masa-masa yang sulit seperti ini. Lakukan yang terbaik ketika Anda menabur. Sebetulnya Anda sedang memberkati dirimu sendiri. Karena orang yang menabur pasti menuai. Menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Selalu menabur, selalu diberkati Tuhan. Saudara-saudara bagilah kita. Next. Roma 15 ayat 2. Yuk kita baca 2, 3. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Bangun orang lain, berkati orang lain. Maka sukacita kebahagiaan mengalir dalam hidup kita. Carilah kesenangan orang lain, bukan hanya kesenangan diri kita sendiri. Itu juga penting. Tapi jangan menjadi egois. Jangan selfish. Berkati orang lain. Percaya Tuhan pasti memberkati kita. Tidak peduli siapapun kita, saudara, hari ini. Kau bisa mengatakan aku orang yang biasa, sederhana, orang yang papa, gak punya apa-apa. Anda bisa, saudara sekalian, tetap memberikan extra value kepada setiap orang. Bisa. Kalau mengatakan saya seorang bos, Pak, seorang pemimpin perusahaan, saya diberkati, saya sukses. Justru saudara punya tanggung jawab lebih besar untuk melakukan penambahan nilai, mengempartasi orang lain. Dan percayalah, engkau tidak menjadi miskin karena berbuat baik. Engkau makin diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Ya, Erwin Federman mengatakan, orang menyukai kita bukan karena siapa kita. Orang gak peduli mau bintang film. Nah, orang hebat, seorang yang luar biasa, yang terkenal di dunia ini. Orang gak akan peduli. Tetapi karena hal-hal baik yang mereka bisa rasakan dalam hidup mereka. Jadi orang tidak peduli dengan siapa kita. Orang akan menyukai kita berdasarkan apa yang mereka rasakan. Karena apa yang kita kerjakan dan lakukan dalam hidup mereka. Siapa kita bukan yang utama. Bukan. Apa yang bisa kita berikan itu yang terpenting. Amin, saudara. Kita bisa memberikan semangat, gairah, sukacita. Membatalkan niat orang yang mau bunuh diri. Saya sering mendengar berita mau bunuh diri. Batal kenapa? Karena statement pernyataan kita, omongan kita, nasihat kita. Ya, kekuatan kita berikan kepada mereka. Dunia ini sepi, dingin. Saudara sekalian, tidak hangat. Anda perlu menghangatkan dunia ini dengan cinta kasih, kebaikan saudara. Kasihmu menunjukkan bahwa saudara adalah orang Kristen, anak Tuhan. Kelihatan. Kafet Rabat, dia mengatakan ada 3 miliar orang di dunia ini yang setiap malam mereka berangkat pergi tidur dengan rasa lapar, saudara. Perasaan lapar. Kenapa, saudara? Karena belum makan sepanjang hari. 3 miliar. Tetapi ada 4 miliar orang di dunia ini berangkat tidur dengan rasa lapar yang berbeda. Lapar penghargaan, penerimaan, lapar kasih, lapar sambutan, lapar semangat yang diberikan oleh kita, saudara sekalian. Lapar katakan pengakuan yang kita berikan. Lewat pengakuan kita, pernyataan kita, orang-orang akan dipulihkan, diberkati secara luar biasa. Saya catat di sini saudara kalian. Ya, tolong ditampilkan gambarnya. Ini Dr. Stuart Wolf, dia melakukan sebuah penelitian di Roseto, Pennsylvania. Terhadap orang-orang usianya 55 tahun sampai 65 tahun. Dan ternyata tidak ada seorang pun yang kena serangan jantung di Roseto. Pada umurnya 55 sampai 65. Bahkan mereka umurnya panjang. Aneh sekali, ternyata mereka juga hidup mereka itu punya pola hidup yang tidak sehat. Mereka makan yang berlemak, perokok, kerja tambang, tapi umurnya panjang. Makannya kotor. Usia 55, 65, tidak ada yang kena sakit serangan jantung. Ternyata, diselidiki, ternyata mereka, warga ini saling mengimpartasi, saling memberkati, saling membangun seorang dengan yang lain.
Perkataan berkat ada pada mereka menjadi sebuah habit kebiasaan yang mereka lakukan di Roseto ini. Sehingga membuat hidup mereka bahagia dan jauh dari stres. Bukankah stres adalah akar semua penyakit? Kalau Anda bahagia, stresnya nggak ada, Anda akan sehat, umur panjang. Bangun hubungan relasi ya yang memberkati orang, yang impartasi orang, saudara. Michael dan ibunya pergi ke sebuah supermarket. Ini akhir khotbah saya. Di lorong supermarket tersebut, saudara sekalian, mereka berjumpa dengan pasangan kakek nenek sudah tua. Kemudian Michael ini yang anak remaja ini berhenti di situ, mamanya terus. Ini nggak kenal si Michael ini, menyapa ini. Si nenek ini di kursi roda, kakeknya berdiri saudara sekalian. Dia nyapa, halo, aku Michael. Kamu siapa? Dengan senyum. Dia nyapa, si nenek ngomong, aku Molly. Gitu. Oh, mereka berbincang-bincang, omong-omong. Padahal gak kenal saudara sekalian. Ibunya manggil, Mike, ayo kita mau masuk ke lorong yang lain. Si Michael mengatakan, kamu adalah temanku. Senang bertemu. Kemudian pipi dari Oma Molly ini dipegang, dielus gini. Kamu temanku. Ya, aku duluan ya, nanti akan ketemu lagi. Saudara sekalian, mereka pergi, anak ini pergi. Suami istri ini, oma dan opa ini terharu. Kok ada anak muda ini kok menghargai, mengimpartasi, ya menghargai, memberikan nilai lebih. Ya, sementara kita melihat begitu banyak orang-orang muda yang kurang menghargai orang tua, orang yang sepuh, orang yang sudah lanjut umurnya nggak direken, saudara sekalian. Tapi ini anak muda luar biasa, yang masih remaja ini memberikan sukacita luar biasa. Mungkin yang kita lihat lakukan ini adalah sesuatu yang biasa saja, tapi impact-nya kepada pasangan suami istri yang tua ini, mereka menjadi senang. Hari ini saudara sekalian, ya kalau kita mau bahagia dan sukacita, kita harus selalu berpikir bagaimana memberikan nilai tambah, nilai lebih kepada orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Ada 4 hal saya kemukakan. Kalau saudara ingin memiliki sukacita, kebahagiaan dan relasi hubungan dengan sesama, dengan siapa saja, yang pertama, saudara sekalian, jangan berikan tombol bahagia Anda kepada orang lain. Yang kedua, saudara sekalian, bangunkan, usahakan saudara sekalian harmonisasi dengan semua orang. Yang ketiga, apa sekalian? Jangan simpan hal-hal buruk dalam hati dan pikiran kita. Yang keempat, yang terakhir, untuk sukacita bahagia adalah selalu berpikir untuk saudara sekalian memberikan nilai lebih dalam kehidupan orang lain. Saya berdoa saudara sekalian, sukacita kebahagiaan turun atas hidup saudara. Apapun kau hadapi hari-hari ini, ketika kau melakukan firman Tuhan, maka masa depan yang terbaik pasti menjadi milik saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau. Sekali lagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.